Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mensimulasikan proses pembelajaran. Di sini ada Raihana Kamelia dengan NPM 037118001 sebagai inti. Ada Ufiani Umi Hayati dengan NPM 03711818016 sebagai penutup. Dan ada Dila Aura Dwi Putri 037118025 sebagai pembuka. Lalu ada Amalina Sabila Putri dengan NPM 03771818029 sebagai inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Amalina akan dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Ya, semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, coba hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem dan subtema 2 yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan alokasi waktu 45 menit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, untuk membangkitkan semangat, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Baik, Bu. Bentar ya anak-anak. Ibu. Garuda Pancasila.
Nah, masih bersemangat anak-anak untuk belajar hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, biarpun kita pembelajaran secara daring, Ibu tak lupa juga untuk selalu mengingatkan untuk menerapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tangan, memakai jaga jarak. Bentar, dimanapun kita berada, kita harus selalu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Dan apabila kita keluar rumah, kita harus selalu menggunakan masker dan menjaga jarak aman dan menjauhi kerumunan. Nah, Ibu juga punya pantun nih untuk menambah semangat. Pantun. Nah, harus padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Coba di sini siapa yang ingin pintar? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, tentunya semua pasti ingin pintar ya. Maka kita harus terus belajar ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa mampu memahami materi, lalu siswa mampu menjelaskan, siswa mampu menafsirkan, siswa mampu mengidentifikasi, serta siswa mampu menjawab pertanyaan yang disajikan. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang ekosistem. Di sini ada yang tahu tidak apa itu ekosistem? Hubungan antara makhluk hidup, Bu. Ya, benar. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga bisa dikatakan suatu pelaksanaan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai ekosistem, mari sama-sama kita simak video berikut ini ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Selanjutnya, tersusun apa-apa saja ekosistem itu. 1. Individu. 2. Populasi. 3. Komunitas. Apa saja penjelasan dari masing-masing bagian dari ekosistem di atas? Mari kita bahas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya, seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon cemara, dan masih banyak lainnya. Sedangkan tempat individu itu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, pada sebuah kolam terdapat populasi
ya perjumpaan kita. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah mengamati video tadi, di sini ada gambar. Yang pertama ada gambar apa? Ada yang tahu? Belalang, Bu. Iya, di sini pertama ada gambar belalang. Yang kedua ada gambar? Yang terakhir ada gambar? Tikus, Bu. Tikus, Bu. Nah, belalang adalah hewan pemakan apa yo? Tuhan. Kalau tumbuhan disebut dengan? Herbivora. Ya, benar. Yang kedua ada elang. Elang adalah hewan pemakan Daging. Bu. Disebut juga dengan? Karnivora. Ya. Yang terakhir ada kelinci. Kelinci adalah hewan pemakan Karnivora. ya tikus. Tikus adalah hewan pemakan Segala. Tikus adalah hewan pemakan segala atau disebut dengan omnivora. Selanjutnya Ibu akan tampilkan video tentang rantai makanan. Harap disimak kembali ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, lalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Dimakan oleh lalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fluid. Sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan, menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dan dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga
tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Ilalang dan ular akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, setelah kalian melihat video tadi menjelaskan tentang rantai makanan. Di sini Ibu ingin tanya, apa ada yang mengetahui apa itu rantai makanan? Saya, Ibu. Iya, Ulfi, rantai makanan itu apa? Rantai makanan itu perjalanan memakan dan dimakan. Ya, betul. Lebih jelasnya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar di samping ini ya. Nih, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan terakhir elang diurai oleh jamur. Itu dia perjalanan rantai makanan. Selanjutnya, rantai makanan ini terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen di sini ada padi, dan konsumennya ada belalang, tikus, ular, elang, dan yang terakhir pengurainya ialah jamur. Selanjutnya, lebih lengkapnya seperti ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Itu dia anak-anak tentang perjalanan rantai makanan. Selanjutnya di sini ada LKPD. Di sini ada ya kalian Ibu di sini ada LKPD. Nanti kalian jawab mengenai rantai makanan. Gimana cara menjawabnya? Yaitu di sini kalian urutkan bagaimana cara makan dimakan tadi mengenai rantai makanan ya. Tadi di sini ada gambar. Nah, nanti kalian ada kolomnya. Nanti kalian dijawab di kolom itu. Nanti kita di WhatsApp grup dan Ibu beri waktu sekarang 5 menit. Ada yang sudah? Saya, Bu. Sudah. Oh, Maria. Oke, Maria. Coba Ibu tanya, itu rantai makanan. Urutkan ya. Rantai makanan itu adalah kegiatan makan dan dimakan. Yang pertama itu ada rumput atau padi yang dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular nanti akan dimakan oleh burung elang. Kemudian ketika burung elang mati, nanti dia akan terurai oleh jamur atau membusuk. Dan kemudian nanti akan menjadi humus bagi tumbuhan. Begitu, Bu. Oke, baik. Pinter sekali, Maria. Sudah menjawab mengenai rantai makanan. Ada lagi yang dijawab? Ada tidak? Ayo, tadi udah lihat gambarnya ya, tentang rantai makanan. Siapa yang bisa? Sudah ya? Tidak ada. Berarti nanti
kalian pahami lagi mengenai rantai makanan itu apa dan kalian urutkan kembali dan kalian jawabannya di kolom ini. Nanti kirimkan di WhatsApp group ya. Oke? Siswa cerdas? Baik, Bu. Oke. Ya, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Tadi kita mempelajari apa hari ini? Mengenai apa? Rantai makanan Ya, dan terus? ekosistem, Bu. Rantai makanan, Bu. Oke, pinter sekali siswa Ibu. Nah, apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Proses makan-memakan, Bu. Dimakan, Bu. Pinter sekali Widya dan Sabila. Nah, di sini tadi ada ekosistem juga. Ekosistem itu apa? Yang tahu? Hubungan antar makhluk hidup, Bu. Hubungan makhluk hidup bukan? Oke, benar sekali. Pinter. Siswa Ibu ada pinter-pinter ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali ekosistem itu apa. Ekosistem itu, bentar. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini ada rantai makanan. Tadi kita udah belajar rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Agar ekosistem dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan. Berarti tadi ekosistem itu saling berkesinambungan dengan rantai makanan ya. Iya, Bu. Nah, nanti Ibu ada soal mengenai evaluasi. Nanti Ibu kirimkan linknya lewat WhatsApp group ya. Baik, Oke. Bu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktunya kelas cerdas. Sampai jumpa. Jangan lupa berdoa dan salam. Tadi dibuka oleh Sabila Putri, sekarang ditutup lagi dengan doa lagi ya Sabila, dipimpin. Baik, Terima kasih. Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai, Bu. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa mengisi jawab dan kirimkan di WhatsApp group ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.